Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan hampir berlalu. Hari-hari penuh rahmat itu perlahan meninggalkan kita, dan di penghujungnya Allah tidak hanya mensyariatkan Idul Fitri sebagai hari kemenangan, tetapi juga mewajibkan satu amalan yang sering kita anggap sederhana, padahal maknanya sangat dalam. Itulah zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri bukan sekedar kewajiban administratif. Ia bukan hanya sekedar rutinitas tahunan yang kita tunaikan tanpa makna. Zakat fitrah adalah penutup perjalanan Ramadan kita, penutup yang menentukan apakah puasa kita diterima atau justru penuh dengan kekurangan yang tidak pernah kita sadari. Para ulama menyebutkannya dengan istilah shadaqah al-fitri atau zakat fitrah. Disebut demikian karena ia berkaitan dengan berbukanya kita dari puasa Ramadan dan datangnya hari raya Idul Fitri. Ia adalah zakat karena kita telah menyelesaikan ibadah puasa dan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara syariat zakat fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Dan kewajiban itu bukan perkara ringan. Ia telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamr aw so'an min sya'ir 'alal abdi wal hur waz zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah." Yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap muslim, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia keluar menuju sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan saudaraku, bahwa ini bukan sekedar anjuran, ini adalah kewajiban, dan waktunya pun telah jelas ditentukan. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa zakat fitrah itu diwajibkan? Apa rahasia besar di balik kewajiban yang tampak sederhana ini? Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia, dari kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Disinilah kita mulai memahami bahwa selama bulan Ramadan mungkin kita mampu menjaga lapar dan dahaga,
tetapi belum tentu kita mampu menjaga lisan kita. Mungkin kita mampu menahan diri dari makan dan minum, tetapi belum tentu kita terhindar dari kata-kata yang melukai, dari kelalaian, dan dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka zakat fitrah hadir bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai penyuci dari perkataan yang sia-sia dan juga dari kata-kata kotor. Seorang ulama besar, Waqi' bin Al-Jarrah, mengatakan, zakat fitrah bagi puasa itu seperti sujud sahwi dalam sholat. Artinya apa? Artinya sebagaimana sholat bisa kurang dan akan ditutupi dengan sujud sahwi, maka demikian pula puasa. Bisa jadi puasa kita penuh dengan kekurangan dan zakat fitrah menjadi penutupnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan jika seseorang berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, namun penuh dengan kelalaian, lalu ia tidak menunaikan zakat fitrah, maka apa yang tersisa dari puasanya? Di sisi yang lain, zakat fitrah juga memiliki dimensi sosial yang luar biasa. Dia bukan hanya mengenai diri kita, tetapi lebih pada mengenai orang lain, tentang mereka yang mungkin mereka tidak mampu merasakan kebahagiaan di hari raya. Islam tidak ingin ada satu kaum muslimin yang kelaparan di hari Id. Islam tidak ingin ada kesenjangan, ada gap yang besar, ada kesenjangan kebahagiaan di hari kemenangan. Oleh karena itu zakat fitrah menjadi tu'mah, artinya makanan lil masakin, bagi orang-orang miskin. Hari raya bukan hanya milik orang yang mampu saja, tetapi hari raya milik seluruh umat Islam. Kemudian kapan sebenarnya zakat fitrah itu menjadi wajib? Para ulama telah menjelaskan bahwa kewajiban zakat fitrah itu dimulai ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, yaitu saat masuk malam Idul Fitri. Maka siapa saja yang hidup pada saat itu, hanya hidup ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini menunjukkan betapa detailnya syariat Islam, bahkan sampai pada batas waktu yang sangat khusus, yang sangat spesifik. Lalu siapa saja yang wajib menunaikan zakat fitrah? Setiap muslim yang mukallaf, yang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam Id, maka ia wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Seorang ayah menanggung zakat fitrah anak-anaknya, seorang suami menanggung zakat fitrah istrinya. Ini bukan sekedar kewajiban individual, tetapi merupakan tanggung jawab keluarga. Dan inilah indahnya Islam yang mengajarkan tanggung jawab, kepedulian, dan kebersamaan. Adapun ukuran zakat fitrah, Rasulullah telah menetapkannya sebesar 1 so', yang setara kurang lebih 2,5 sampai 3 kg makanan pokok. Di negeri kita biasanya berupa beras, dan semakin baik kualitas makanan yang kita berikan, maka semakin besar pula nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jangan kita memberikan yang paling buruk sementara kita menyimpan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Maka ini bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang bagaimana kita memberi.
Kemudian, saudaraku, kapan waktu terbaik untuk menunaikan zakat fitrah? Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum sholat Id. Inilah waktu yang paling utama, karena jika ditunaikan sebelum sholat Id, maka ia benar-benar menjadi zakat yang diterima. Namun, jika ditunda hingga setelah selesai sholat, maka ia hanya menjadi sedekah biasa. Bayangkan, sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban yang besar berubah menjadi hanya sekedar sedekah, hanya karena kita menunda kewajiban zakat fitrah. Betapa ruginya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat fitrah bukan sekedar kewajiban di akhir Ramadan. Ia adalah penutup perjalanan spiritual kita. Ia adalah cermin pedulian kita. Ia adalah bukti bahwa kita tidak hanya beribadah untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama. Maka jangan kita anggap remeh zakat fitrah. Jangan kita tunda, jangan kita abaikan, karena bisa jadi disitulah letak diterima atau tidaknya puasa kita. Dan bisa jadi disitulah letak berkah hidup kita setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, menyucikan hati kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang kembali dalam keadaan suci. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.